Ketemu lagi dengan saya Ichan di sini. Dalam video kali ini, seperti janji saya yang kemarin, saya ingin mereview sebuah lensa yang mana lensa ini sudah saya unboxing sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin kalian bisa nonton videonya di sini. Saya sudah upload sekitar 2 minggu yang lalu, dan lensa itu adalah lensa Sony 85mm f1.8. Ya, seperti inilah lensanya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, seperti yang banyak kita dengar kabar sekarang bahwa virus corona sekarang sudah mulai parah ya, yang korbannya sudah sekitar berapa ya bro? Sudah sekitar 309 yang sudah terinfeksi dan positif. Nah, dalam video kali ini mungkin saya sedikit ikut mengkampanyekan juga program pemerintah yang mana kita harus melakukan social distancing, yang mana social distancing itu kita harus jaga jarak dengan orang. Bila perlu kita nggak usah keluar rumah lah, kalau menurut saya lah. Saya berpikiran lebih di rumah, lebih ketimbang di rumah aja untuk melakukan hal yang produktif. Mungkin video ini salah satunya juga. Dan jika lo memang kalian harus bepergian di luar rumah, ya kurang lebih bisa selalu cuci tangan ya pakai sabun kali ya. Jangan lupa juga pakai apa? Antiseptik. Apa sih yang sering kita kenal, hand sanitizer. Sini saya punya nih. Kayaknya saya pakai dulu lah. Kebetulan ada bro. Oke, mungkin kalian di rumah juga bisa, yang sedang nonton video ini mungkin bisa pakai juga sekarang. Nah, kalau kalian sudah pakai, sekarang coba tekan tombol subscribe di sini. Hilangkan tanda merahnya. Jangan lupa tombol loncengnya juga sekalian ya. Biar semua aman dari virus. Oke, sebelum saya lanjut, jujur saja saya sedang sekali hari ini untuk membuat video ini karena video ini sudah mendapatkan sponsor. Dan saya bahagia sekali dimana video ini disponsori oleh saya sendiri. Di sini ada Instagram saya @13ichan. Oke, mantap. Ya, lanjut. Oke, mungkin di sini saya sedikit bercerita tentang lensa ini, yang mana lensa ini saya sudah beli sekitar bulan Januari, berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya. Jadi sebelum saya beli lensa ini, kemarin saya kena racun juga sih dari teman saya waktu saya job wedding di Ambon. Namanya Ben. Nah, di situ dia punya lensa 85mm juga, tapi dia pakai Canon. Dan kebetulan hari saya pinjam lensanya, yang saya pakai adapter dari Tamron. Nah, disitulah saya merasa jiwa bokeh-bokehku meronta-ronta. Nah, disitulah saya kena racun dari si Ben itu, lah makanya saya belilah lensa ini. Tapi ini lensa Sony buat dengan format full frame FE ya, FE mount ya, untuk full frame. Ya, dan lensa ini kemarin saya belinya masih sekitar 6 jutaan. Kalau nggak salah sekarang masih 6 jutaan. Kalian bisa cek saja di marketplace di mana gitu, di toko-toko kamera yang sering kalian beli peralatan kamera. Dan di harga 6 juta ini menurut saya sih, kalau saya pribadi sih ya lumayan lah, lumayan mahal sih kalau menurut saya. Tapi dibandingkan dengan jajaran lensa Sony yang ada di pasaran, ini kalau menurut saya ini masih termasuk murah, karena mimpinya kemarin beli yang G Master, tapi ya apa daya nggak kuat lah bro. Harganya hampir seharga satu buah motor NMAX kali ya, kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bermimpi aja dulu lah, karena semua berawal dari mimpi. Kita pakai yang biasa aja dulu. Tapi ini it's okay. Kalau saya boleh bilang ini tidak buruk, saya juga nggak bilang bagus, tapi tidak buruk. Menurut saya lumayan lah. Nah, dimana lensa ini juga sudah punya fitur switch autofocus dan manual focus. Di sini ada switch, wow ya, sudah ada switchnya, autofocus dan manual focus, dan holding fokusnya. Dan holding fokusnya. Yang mana di lensa ini kita cuma dapat satu buah lensa, dapat hoodnya, penutup depan belakang. Itu aja sih, sama kartu garansi dan buku-bukunya lah. By the way, panas bro. Oke, jadi lensanya adalah lensa full frame, yang mana kalau buat kalian, kebetulan saya pakai kamera Sony A7 Mark III, jadi pas lah untuk lensa ini. Dan jika kalian pengen beli lensa ini juga untuk APS-C nggak masalah, tapi akan kena crop factor. Dimana crop factor itu kalau untuk Sony sekitar 1,5, jadi kalau dikalikan
85 kali 1,5 berapa tuh, kali sendiri aja lah. Equivalentnya sekitar gitu. Kalau untuk Canon 1,6 kalau nggak salah. Dan Panasonic atau Lumix itu mungkin dikali 2 kalau nggak salah ya. Oke, lanjut saja. Mungkin saya akan perlihatkan satu buah video yang kemarin sempat saya buat selama saya pakai lensa ini, kurang lebih dalam 2 bulan ini. Saya sempat membuat sebuah video promosi sih. Kita langsung nonton videonya aja kali ya. Let's go. To me, everything starts from within. Your best self can only be projected when you're confident in your own skill. Embracing your unique traits. Oke, nah dalam video ini saya pengen sedikit bercerita, ya jadinya cerita deh, nggak cerita sih. Jadi dalam video ini modelnya di sini adalah Mbak Yohan, yang mana Mbak Yohan ini adalah finalis, ya top 6 lah untuk Putri Indonesia 2020. Dia mewakili Maluku dan mendapat runner up 5. Dan itu lumayan membanggakan sih bagi saya. Dan kebetulan waktu sebelum dia mengikuti karantina di Mustika Ratu, dia punya persyaratan untuk membuat sebuah video profile dan video produk tentang Mustika Ratu. Dan kebetulan di situ saya diajak Mbak Yohan untuk membuat videonya. Oh ya, video profilnya mungkin bisa lihat juga di sini. Sudah saya upload kemarin. Nah, untuk video pengenalan brandnya atau ya produknya, di sini saya nggak menggunakan lensa 85 tok. Jadi saya di sini menggunakan 2 lensa. Yang mana lensa pertama saya menggunakan 85 mm dan ada satu lagi lensa yang saya pakai yaitu 7 Artisan untuk Sony dengan focal length 25 mm, bukaan f1.4. Tapi ini untuk Imon. Jadi kalau untuk saya pakai di full frame ada Vignet. Nah, untungnya Sony A7 Mark III ini dia bisa buat format full frame dengan APS-C. Jadi saya masih bisa pakai lensa Imon ini. Jadi crop factornya dari 225 ke 1,8 sekitar 37,5 ya, atau 38 lah pokoknya lah. Nah, dalam video ini saya pakai 2 lensa ini, Sony sama 7 Artisan. Dan lensa ini di pasaran mas murah sekali loh. Ini kalau menurut saya ini lensa yang murah meriah, mantap mencret lah pokoknya. Cuma sekitar 1,5 jutaan, tapi lensa ini merupakan lensa favorit saya dan selalu ada dalam tas kamera saya. Kemanapun saya pergi, pasti ada lensa ini. Dan ini lensa yang paling sering saya gunakan. Dan kalian bisa lihat hasilnya juga di sini mungkin. Ada beberapa yang saya pakai dengan menggunakan lensa 7 Artisan. Oke, terlepas dari lensa ini, saya pengen bahas lensa ini juga, yaitu lensa 85 tadi. Dimana lensa 85 mm ini untungnya dia sudah di f1.8, dimana kita bisa mengambil gambar dengan low light atau cahaya yang rendah. Disitulah keuntungannya lensa ini, kita bisa mendapatkan gambar yang agak lebih terang untuk kondisi cahaya yang gelap. Oh ya, lensa ini aperture range-nya dari f1.8 ke f22. Ada yang batuk. Oke, jadi sorry teman-teman, mungkin di sini agak noise sedikit ya studionya, karena kalau boleh dibilang studio saya belum proper lah untuk dikatakan sebuah studio, karena belum punya peredam, masih banyak suara-suara yang masuk. Jadi mohon dimaklumi aja ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, lensa ini merupakan lensa full power juga sih menurut saya, yang bokehnya itu gila sekali deh. Pokoknya lensa ini selalu ada dalam tas saya. Aduh, siapa lagi yang nelpon ini bro? Sorry bro. Mungkin kalian pikir saya pakai iPhone 11 Pro ya. Sorry, ini cuma case. Seperti yang tadi saya bilang, semua berawal dari mimpi bro ya. Mungkin buat kalian yang sedang nonton, bisa beri komentar aja di bawah apa aja yang perlu dibahas tentang lensa ini. Atau mungkin kalian juga bisa berpengalaman, buat kalian yang punya lensa G Master 85 mm, bisa komentar juga di bawah. Karena jujur saja saya masih penasaran dengan lensa 85 mm yang G Masternya, karena berhubung saya belum punya kepeng, fulus atau duit, masih pakai yang seri ini. Seri apa? Seri ini bukan seri J-nya juga, masih seri di bawah sekali nih kayaknya. Ya, cuman ada 2 seri sih, sama seri ini sama yang G Master doang sih. Untuk build quality-nya, untuk kualitas unitnya atau bodinya sendiri, ini lensa ini lumayan bagus. Apa ya bahannya ya? Tadi sudah saya ngomong apa belum ya? Sudah kali ya? Lumayan bagus sih.
Tapi jujur saya juga merupakan pemakai Sony yang masih baru juga sih, pemakai Sony beralih dari Canon, dan saya masih baru punya 2 lensa Sony, yang mana lensa yang saya pakai rekam ini adalah lensa kit 2870 dan lensa ini. Jadi saya belum begitu paham dengan semua lensa yang dimiliki Sony. Saya juga belum pernah menyentuh yang namanya G Master, lensa-lensa lainnya, apalagi Z-Batis juga saya belum tahu kayak apa bodinya, kayak apa feel-nya untuk dipegang, untuk disentuh. Jadi kalau boleh saya katakan sih lumayan sih, dengan bodi yang ringkas, compact seperti ini, sangat worth lah untuk dibawa kemana-mana. Dan memang lensa ini selalu ada di tas saya selalu bawa kemana-mana dalam 2 bulan ini. Oke, kemarin juga saya sempat buat di Jakarta, ini pengalaman juga, saya cuma berbagi pengalaman aja ya. Saya di Jakarta sempat disuruh buat behind the scene-nya sebuah waktu project pembuatan teaser film, dan itu merupakan pengalaman pertama saya melihat orang waktu syuting film. Nah, di situ saya disuruh buat BTS-nya, di mana saya juga gunakan lensa ini. Coba mari kita lihat. Nah, ini adalah beberapa shoot yang saya pakai dengan lensa 85 mm dengan load-nya itu S-Log 2 juga. Saya pakai S-Log 2. Dan mana coba kita grading. Mungkin hasilnya seperti inilah, bokehnya oke lah. Mantap. Dan saya suka sekali memang sih. Untuk dalam kondisi low light paling penting. Di aperture 1.8 atau 1.8 ini sangat membantu kita sekali dalam pengambilan shoot yang seperti indoor, dalam ruangan dalam kondisi yang minim cahaya, dan itu sangat berguna sekali. Asik kok. Siap. Untuk kalian yang mungkin masih mikir-mikir untuk beli lensa ini, saya rasa kalian harus belilah kalau memang punya niat, punya rencana beli lensa. Dan experience-nya saya sih mantap sekali sih, puas sekali. Oke? Ya, mungkin sampai di sini saja dulu video saya, tidak perlu berlama-lama lagi karena banyak tamu. Saya harus mungkin sampai di sini dulu, saya sudahi dulu video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka video ini, tolong ditekan tombol like-nya. Jika bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian juga. Dan jika kalian tidak suka video ini, kalian boleh tekan tombol dislike 2 kali, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Saya Ican di sini undur diri, dan maaf ada suara noise lagi dari luar, tapi no problem lah ya, masih didengarkan suara saya ya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini saya pamit dulu. See you in the next video. Dari saya Ican. Bye bye. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. Oke, untuk tambahan lagi autofokusnya di sini, jujur saja saya jarang menggunakan autofokusnya karena memang saya lebih suka pakai manual fokus. Saya juga belum merasakan, pernah pakai juga sih, tapi saya belum betul-betul merasakan di mana dan kekurangannya dari autofokusnya. Tapi lumayan lah autofokusnya di sini waktu ngerekam video masih lumayan oke. Dan untuk kalian yang buat foto, mungkin nanti di next video saya buat sebuah pemotretan dengan lensa ini. Jadi sorry sekali saya belum bisa menampilkan foto-foto dari lensa ini ya, mungkin di next video. Jadi stay tune terus di channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa dapat notifikasi dari saya untuk video-video terbaru saya ya. Oke, saya tahu kalian baik hati. Oke, muah. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer. Kidnap me, take me back, all the way back to them days.